Guys, pernah nggak sih kepikiran internet yang kita scroll tiap detik ini datangnya dari mana coba? Emang ada gitu pabriknya di langit atau gimana? Asli penasaran gue. Wah, pertanyaan bagus tuh. Halo semuanya, gue Fadil. Dan gue Mila. Selamat datang lagi di Pod FM Podcast Fadil dan Mila. Beneran deh, gue sering mikir gitu. Iya nih, kita berdua siap banget nih buat ngupas tuntas misteri asal-usul internet bareng kalian. Siap-siap ya? Jadi, seringnya kita mikir internet itu kayak udara ya. Tinggal hirup aja gratis, atau ya paling bayar provider langsung nyambung gitu. Padahal di belakangnya, ruwet banget kayaknya. Bener banget, ngiranya kayak sulap simsalabim. Ada internet. Padahal prosesnya itu kayak, rantai makanan super panjang gitu loh. Atau kayak jalur distribusi sembako dari pusat sampai ke warung depan rumah kalian. Nah benar analogi sembako masuk tuh. Jadi intinya internet itu bukan satu barang dari satu sumber ya. Katanya ini jaringan dari jaringan. Maksudnya gimana tuh? Jadi, bayangin aja, banyak banget jaringan kecil-kecil yang saling nyambung sedunia. Nah, penghubung utamanya itu, tahu nggak lewat apa? Lewat satelit gitu? Bukan. Justru sebagian besar, lebih dari 99% data antar benua, itu lewat kabel bawah laut. Serius ini? Kabel serat optik di dasar samudra. Serius? Di dasar laut? Gila. Iya. Bayangin aja, kayak urat nadi utama bumi versi digital, panjangnya jutaan kilometer. Atau kalau mau ngakak, kayak mie instan raksasa super canggih yang ngelingkerin bumi. Mie instan raksasa. Tapi kalau di dasar laut gitu aman emang? Nah, itu dia. Rentan juga. Kadang kena jangkar kapal nelayan atau gempa. Ya, kayak kabel charger HP lah. Gampang rusak kalau keinjek atau ketekuk. Duh, iya juga ya. Oke. Terus yang ngelola kabel-kabel atau urat nadi ini siapa dong? Nah, yang ngelola jalur-jalur ini namanya ISP, Internet Service Provider. Mereka ini ada tingkatannya. Kayak di game RPG gitu, ada levelnya. Seru kan? Wah, pakai level segala. Gimana tuh levelnya? Ada bosnya gitu? Ada dong. Tier 1. Ini bos besarnya, pemilik jalan tol utama global. Mereka ini punya jaringan antar benua sendiri. Enaknya, mereka nggak bayar tol ke sesama tier 1 kalau tukeran data. Oh, jadi kayak penguasa jalan tol antar provinsi paling gede gitu ya? Mereka yang punya jalannya? Benar. Tapi mereka nagih ke yang level di bawahnya buat lewat jalan tol mereka. Nah, di bawahnya ada tier 2. Tier 2, itu berarti level menengah. Iya, pengelola jalan tol regional atau nasional lah. Mereka bayar ke tier 1 buat nyambung ke jalur utama global, istilahnya transit. Tapi mereka bisa juga kong kali kong, maksudnya piring gratis sama tier 2 lain. Oh, piring tuh kayak tukeran jalur gitu? Betul, kayak tetanggaan sepakat buka pagar belakang biar bisa saling lewat halaman gratisan buat ke warung. Hemat ongkos kan? Hahaha, analogi pagar dibuka. Bisa aja. Terus level paling bawah yang nyampe ke kita? Itu tier 3. Ini yang paling dekat sama kita, kayak gerbang tol lokal atau pengelola jalan komplek. Mereka bayar ke atas, bisa ke tier 2 atau langsung tier 1 buat dapat akses internet. Terus baru deh dijual ke kita-kita ini. Oke. Jadi kita ini bayar ke pengelola jalan komplek, yang nanti bayar lagi ke pengelola jalan provinsi, yang bayar lagi ke penguasa jalan tol utama ya. Pantesan ada biayanya. Ribet juga ya sistem bayar-bayarannya. Yang lebih gede. Kayak kita bayar angkot atau ojek online buat dianterin ke tujuan, gitulah. Oke, paham. Jadi ada jalan tol, ada jalan provinsi, jalan komplek. Terus biar nggak macet atau biar efisien gimana? Nah, pinter. Ada yang namanya EXP, Internet Exchange Point. Ini penting banget. EXP? Apaan tuh? Tempat istirahat? Bukan, ini kayak terminal atau, nah tadi kan ngomongin warung, ini kayak pasar kaget, tempat para ISP lokal, tier 2 sama tier 3 pada ketemuan. Ngapain ketemuan di pasar kaget? Buat tukeran data langsung. Jadi kalau tujuannya deket-deket aja, misalnya servernya ada di kota yang sama, mereka nggak perlu lewat distributor besar alias tier 1, yang mahal dan mungkin lebih muter-muter. Langsung aja tukeran di EXP. Hemat ongkos, lebih cepat. Streaming atau buka web jadi ngebut. Namanya CDN, Content Delivery Network. CDN? Oh, pernah dengar nih kayaknya. Itu yang bikin video nggak buffer-buffer gitu ya?
Nah, iya. Jadi CDN itu ibaratnya kayak minimarket atau warung deket rumah yang udah nyetok barang-barang paling laku. Konten populer kayak video viral, gambar, atau halaman web sering diakses, itu disimpan salinannya di server CDN yang lokasinya dekat sama kita. Oh, jadi kita nggak perlu nunggu dikirim dari gudang pusat yang jauh atau server aslinya ya? Tinggal ambil dari warung terdekat gitu. Tepat. Jadi aksesnya cepat banget, nggak menuhin server aslinya juga. Makanya streaming bisa lancar jaya. Gila, gila. Jadi kesimpulannya internet yang kita nikmatin tiap hari ini asli hasil kerja bareng super kompleks ya? Banget. Dari kabel dasar laut si mie instan raksasa, terus hierarki IST yang kayak tingkatan di game, sampai ada terminal EXP buat tukeran data, plus warung CDN biar cepet. Bukan sulap, bukan sihir. Iya bener, kalau dipikir-pikir, intinya internet itu kayak sistem arisan global super ribet ya. Ada bandar gedenya si Tier 1, ada koordinator wilayah alias Tier 2, terus ada yang nagih iuran bulanan ke kita si Tier 3, plus ada kurir ekspres pribadi si Cidian buat ngirim barang favorit kita cepet banget. Ngakak nggak tuh mikirinnya? Hahaha, analogi arisan masuk juga. Bener banget. Nah, kalian sendiri pernah kepikiran nggak sih keruwetan di balik layar internet ini? Atau mungkin punya pengalaman unik sama provider internet? Entah yang lucu atau nyebelin. Coba dong komen di bawah, kita pengen dengar cerita kalian. Iya, bagi-bagi cerita ya. Oke deh guys, segitu dulu kayaknya obrolan kita di Pod FM, Podcast Fadil dan Mila. Seru banget ya ngebongkar rahasia internet ini. Sampai ketemu lagi di obrolan seru berikutnya ya. Dadah! Dadah semua!